banyak krisis maskulinitas pada laki-laki juga biasanya ya. Walaupun nggak semua KDRT itu dari pria atau laki-laki, bisa juga dari wanita. Cuman kebanyakan yang saya tahu sih dari laki-laki ya. Karena trauma ya, susah cerita juga ke orang. Yang kedua, karena dia bingung juga mau cerita ke mana-mana. Keluarganya juga, dia kan setiap orang pasti mau nama keluarganya bagus kan. Jadi ya mungkin itu memang dipendam sama dia, jadi kayak gitu. Pola didik juga ya dari salah satu pasangan, mungkin dari prianya kurang mendapat pendidikan yang bagus dari orang tuanya, begitupun sebaliknya. Perlu ya speak up, karena KDRT juga udah masuk ranah pelanggaran kriminal ya setahu saya. Jadi harus banyak berani bersuara juga, dan salah satu solusinya mungkin harus berani gitu ya, entah melawan si pasangan, entah melawannya bukan dalam arti melawan fisik juga, tapi melaporkan ke pihak hukum dan terkait, seperti itu sih. Mungkin sebenarnya tuh dari dulu ada, tapi wanitanya sendiri itu kurang speak up atau belum berani untuk ngelakuin hal itu karena stigmanya dari masyarakat yang kadang ngerasa kalau misalnya kayak gitu mungkin salah perempuannya gitu. Yang biasanya kan yang KDRT kan kebanyakan mayoritas dari si suami ke istri gitu kan ya. Ya mungkin si suaminya yang kurang bisa nahan emosi gitu. Sejak tahun 2001 hingga 2021, selama 21 tahun Komnas Perempuan mencatat terdapat 2,5 juta kasus terhadap kekerasan berbasis gender di ranah personel, dan kekerasan terhadap istri yang paling banyak dilaporkan hampir 500.000 kasus. Sementara itu selama 3 tahun terakhir naik 9% melampaui rata-rata Catahu 21 tahun yakni 5%. Lantas apakah yang membuat tingginya kasus KDRT di Indonesia? Lalu seperti apa regulasinya? Psikolog anak, remaja, dan keluarga Novita Tandri mengatakan budaya patriarki yang masih melekat di tengah masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, budaya patriarki juga mempengaruhi KDRT yang ada di budaya timur ya, khususnya kalau kita bicara Indonesia. Budaya patriarki nggak salah gitu ya, bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga yang harusnya memang sebagai pelindung. Tetapi ini diartikan bahwa laki-laki jadi punya kuasa yang lebih besar. Baik, kalau kita bicara secara alamiah, laki-laki punya kekuatan secara fisik yang lebih besar ditambah dengan budaya patriarki. Jadi kalau ditanggapi dengan salah, diartikan salah, jadi mendominasi perempuan yang seharusnya dilindungi oleh laki-laki ini. Yang kedua adalah budaya kekerasan. Ya, jadi yang dilihat, yang dicontoh dari kecil. Kan ini kayak semacam duplikasi, modeling dari apa yang dilihat dari kecil, bahwa kekerasan itu adalah sesuatu yang lumrah, yang alamiah. Sebagai solusi pada saat tidak setuju dengan keinginan saya, yang saya lakukan adalah dengan kekerasan. Kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis. Itu faktor-faktor. Dan yang ketiga, kita bicara kecerdasan daripada emosi yang memang dari kecil tidak dilatih, tidak ada keterampilan. Jadi kecerdasan emosi itu banyak. Dan salah satu yang paling merusak adalah kecerdasan emosi marah. Karena kalau emosi marah itu tidak dilatih dari kecil, ada yang disebut dengan tahapan tantrum. Tantrum itu dialami oleh semua manusia. Nah, kecerdasan emosi ini harus dipunyai oleh manusia, anak-anak. Dan kalau ini tidak ada, emosi marah akan menjadi destruktif, merusak. Dan ini yang terjadi dengan KDRT pada saat sudah dewasa, pada saat sudah menikah dan sudah punya pasangan. Dan kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dari laki-laki kepada perempuan. Ada dari perempuan kepada laki-laki, tapi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dari laki-laki kepada perempuan.
faktor ekonomi jangan dijadikan sebagai alasan untuk bisa melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kalau bicara faktor ekonomi, terlalu banyak hal dari faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan seseorang konflik atau tidak sesuai dengan pendapat ya. Bisa, tetapi saya yakin bahwa ini menjadi faktor yang sangat kecil sekali. Yang paling utama adalah budaya. Budaya karena mencontoh apa yang terjadi sekelilingnya dengan kekerasan. Dan ditambah yang tadi, faktor ketiga, kecerdasan emosi yang tidak dipunyai. Emosi itu banyak, ada marah, ada takut, ada senang, ada kecewa, ada panik, ada khawatir. Tapi yang paling merusak dari semua emosi itu adalah marah. Jadi makanya ada yang kita sebut dengan manajemen konflik, ada yang disebut resolusi konflik. Karena memang ilmu ini harus dipunyai, bukan hanya pada saat kita mungkin bekerja atau di dalam perusahaan, biasanya manajemen konflik ini diberikan atau resolusi konflik, tetapi di dalam keseharian kita pada saat berhadapan dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Tapi kalau tidak dipunyai kecerdasan ini, ya itu yang terjadi merusak. Dan akhirnya, kalau punya anak di dalam keluarga, diserap, ditiru, dan akhirnya akan seperti satu lingkaran setan gitu yang akan terus berputar yang nggak ada habisnya, terus diwariskan ke anak, ke cucu, ke cicit sampai generasi selanjutnya. Jadi lingkaran ini yang harus di stop. Menurutnya pemerintah harus berkolaborasi bersama kementerian terkait untuk mempersiapkan program bahwa pentingnya melatih anger management sedini mungkin terhadap anak. Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab berumah tangga kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah. Yang paling tinggi penyebabnya ini lebih kepada relasi komunikasi di dalam keluarga, begitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya seringkali terjadi karena adanya konflik